Yo, welcome back di Vinozi Lore, channelnya untuk bahas lore game. Nah, kemarin di video sebelumnya, kalau gue bahas event-event penting yang terjadi di Azeroth, kali ini gue akan bahas cerita yang bisa dibilang lore tambahan lah untuk beberapa event yang kurang berkaitan dengan cerita utama kemarin. So, langsung aja gue mulai. Let's go. Nah, gue kali ini akan bahas yang namanya Rastrol ya. Nah, Rastrol ini sebetulnya tuh merupakan raster tua dan pertama di Azeroth. Kira-kira sekitar 16.000 tahun sebelum peristiwa The Dark Portal. Rastrol ini tinggal di bagian selatan Kalimdor yang bernama Kerajaan Zuldazar. Nah, bangsa Troll ini perlahan-lahan berkembang dan muncul suku-suku kecil seperti Gurubashi dan Amani Troll. Nah, di daerah Zandalar yang terletaknya di selatan Zuldazar ini ada pegunungan, bisa dibilang pegunungan terlarang, dan di sana tiba-tiba muncul monster-monster sisa para pengikut Old Gods yang disebut Black Empire. Nah, lalu monster ini disebut ras Akir atau sejenis ras insektoid yang dipimpin oleh jenderal mereka bernama Jenderal Kitix. Dan mereka tanpa alasan mengunculkan serangan terhadap bangsa Troll ini. Nah, untuk menahan serangan Jenderal Kitix ini dan ras Akhir, bangsa Troll ini bersatu, lalu bersama-sama mendirikan kerajaan yang bernama Zul Empire, dan akhirnya berhasil mengusir bangsa Akhir ini. Dan di sini awal mulanya Zandalari Troll muncul, ya. Nah, sementara itu, para suku Troll seperti Gurubashi dan Amani, mereka masih terpencar dan saling berebut daerah untuk bertempat tinggal. Nah, di sini kita juga tahu bahwa mereka nih awal mulanya Dark Troll ya, dari suku kecil ini, dari Amani dan Gurubashi. Dan Dark Troll ini yang akan menjadi bangsa Elf seperti yang gue bahas di video sebelumnya. Bangsa Night Elf lebih tepatnya ya. Nah, jadi Dark Troll itu bisa dibilang muncul dari suku kecil Amani dan Gurubashi Troll. Nah, kemudian akhirnya Gurubashi dan Amani ini berhasil memiliki daerah masing-masing di Eastern Kingdom. Oke, sekarang gue masuk ke Gurubashi Civil War ya, yang terjadi di bangsa Troll. Kejadiannya terjadi di bagian paling selatan Eastern Kingdom atau Azeroth setelah terjadi Great Sundering. Nah, para Troll Gurubashi ini sedang mengalami bencana kelaparan. Nah, mereka akhirnya memanggil Hakar the Soulflayer, yang bisa dibilang ini adalah sejenis dewa atau loa. Nanti Gurubashi Troll ini dewa utama mereka lah, bisa dibilang. Nah, Hakar untuk membantu mereka meminta syarat yang cukup simpel, yaitu persembahan korban agar Troll Gurubashi ini bisa dibantu ya. Nah, akhirnya para Hakari sebutnya, atau para pengikut Hakar ini memimpin para Gurubashi Troll untuk memperluas wilayah mereka juga di bagian selatan Eastern Kingdom di daerah yang namanya Stranglehold Vale. Namun tidak lama dari situ, para Zandalari Troll yang juga tinggal di dekat-dekat situ mengetahui rencana mereka. Dan mereka juga mencoba menjalin aliansi ya, atau kerjasama dengan Gurubashi Troll yang tidak sepengikut dengan Hakar. Dan mereka langsung membuat sebuah rencana untuk membunuh dan menghentikan Hakar ini, si Hakar the Soulflayer ya. Nah, akhirnya Hakar the Soulflayer berhasil dikalahkan di Zul'Gurub. Nanti ada juga tempatnya namanya Zul'Gurub. Nah, dan para pengikutnya si Hakar ini pun akhirnya dipenjara. Namun para pengikut fanatik Hakar, yaitu Atalai, jadi ada masih yang ngefans ya ibaratnya ya, atau yang sangat tergila-gila dengan Hakar ini, makanya namanya Atalai, ini beda lagi. Mereka berhasil kabur dan tetap melakukan semacam dark ritual
dan mereka pergi ke daerah yang namanya Swamp of Sorrow. Dan disinilah mereka melakukan ritual penyembahan terhadap Hakar secara diam-diam ya. Jadi mereka mungkin mencoba berusaha juga untuk memanggil kembali loa mereka, yaitu si Hakar ini. Nah, namun akhirnya di sini Ysera mendengar kabar tersebut, lalu turun tangan untuk menghentikan hal ini terjadi gitu. Nah, di sini Ysera menenggelamkan kuil tempat menyembahkan Hakar ini akhirnya, dan menaruh beberapa dragon penjaga untuk menjaga tempat tersebut agar Hakar ini atau pengikut Hakar ini, yaitu Atalay atau Hakari, tidak dapat kembali lagi suatu saat nanti. Ya, oke, pindah sekarang ke bagian Kalimdor dulu ya, yaitu tempat para ras dulu namanya Highborn Elf berada. Setelah terjadi Great Sundering, ada sekumpulan Highborn Elf yang disebut Sanderalar, artinya those who remain hidden, yaitu ras elf yang pernah menjadi pengikut Queen Azara. Nah, mereka saat itu hidup di masa-masa yang gelap. Mereka terisolasi di sebuah kota bernama Elder Talas. Nah, ada seorang pemimpin mereka, yaitu bernama Pangeran Tortelderin, pemimpin Shandalar. Dia berhasil menangkap semacam iblis atau demon bernama Imoltar, karena mereka membutuhkan kekuatan sihir yang semakin hari semakin menurun ya. Jadi mereka ini haus akan sihir seperti yang kita tahu sebelumnya. Nah, demon ini digunakan untuk mengisi kekuatan sihir para elf ini agar mereka bisa tetap bertahan hidup. Namun keberlangsungan hidup Shandalar ini tidak berlangsung lama, karena jumlah mereka dan kekuatan demon tersebut tidak cukup untuk memenuhi laparan hausan kekuatan sihir para elf ini. Nah, disinilah akhirnya Pangeran Tortelderin ini memutuskan untuk membunuh orang-orang sendiri sedikit demi sedikit agar para elf ini bisa bertahan hidup. Wow. Namun ujung-ujungnya mereka bernasib tragis ya, karena mereka jumlahnya semakin berkurang sehingga mereka jadi defenseless. Kota mereka nggak bisa bertahan lama dan akhirnya diserbu oleh monster-monster yang berada di hutan tersebut. Nah, tempat ini yang sudah diserang dan ditinggalkan akhirnya punah ya, Shandalar ini ya. Jadinya tempat ini berubah menjadi Dire Maul. Nah, Dire Maul ini masih ada di tempat nanti di namanya Veralas hingga saat ini, dan tempat ini dihuni oleh komplotan bandit Ogri. Nah, sekarang gue masuk ke bagian Kalimdor di bagian tengah. Nah, ada seorang Tauren shaman yang tiba-tiba tidak sengaja membangkitkan Theradras, yaitu putri dari Terrazin, The Stone Mother. Nah, Terrazin ini yang kita pernah tahu sebelumnya adalah mantan semacam lieutenantnya Old Gods ya, atau kaptennya atau ajudannya Old Gods, pengikutnya Old Gods yang pernah ikut berperang juga melawan Titan. Nah, ini bisa kenapa bisa bangun si Theradras ini, karena salah mengira kalau suara itu adalah suara Earth Mother. Tauren ini kan kepercayaannya masih sama alam-alam ya. Jadi dikira ini suara Earth Mother gitu. Nah, Theradras ini akhirnya kemudian dia sengaja bangkit ya jadinya. Lalu dia menyerap kekuatan lingkungan atau kekuatan nature yang ada di sekitar dataran situ. Nah, dataran situ namanya, yaitu tempatnya bernama Masanshe. Nah, Masanshe ini adalah daerah yang bisa dibilang padahal daerah yang suci ya buat ras Tauren. Nah, karena hal ini maka daerah di permukaan sekitar tempat ini berubah menjadi kering dan gersang. Nah, akhirnya nama tempat tersebut menjadi
Desoles ya, yang masih ada juga hingga saat ini. Nah, lalu Teradas ini bertemu dengan seorang anak dari demigod Cenarius, yaitu Zaetar. Nah, mereka entah mengapa ya, gue juga agak ngerti, bisa jatuh cinta, dan mereka akhirnya melahirkan keturunan ya. Nah, keturunan inilah yang nantinya akan dikenal sebagai ras Centaur. Nah, disinilah Teradas juga melahirkan 5 anak, yaitu bernama Kolk, Gelk, Magra, Maraudos, dan Feng, yang nanti akan dikenal sebagai The First Five Khans. Nah, ini penting ya untuk keluarnya Centaur ya. Ini jadi emang Centaur ini punya 5 Khan atau semacam 5 leader lah. Nah, namun lucunya ya, karena melihat anak-anaknya melihat kalau si Zetar ini jijik ya melihat bentuk mereka ya, kan perkawinan antara Zetar dengan Teradas ini aja menurut gue juga cukup unik ya. Mereka masa jijik ya sama ayahnya ini sama mereka, dan mereka memutuskan untuk membunuh ayahnya sendiri. Gila ya. Dan akhirnya setelah Zetar mati, Teradas mengetahui hal ini. Kemudian Teradas ini langsung ngubur Zetar ini di tempat suci ya, yang dinamakan nanti namanya Maraudon. Nah, disinilah awal mulanya ya kenapa para Centaur dan bisa muncul, dan mengapa Tauren juga gak suka sama Centaur ya, dan mereka saling konflik gitu. Dan mereka masih konflik berkepanjangan ya hingga saat ini gitu, karena mereka tuh tempatnya yang satu udah jadi kering ya, jadi desolis, jadi hancur, dan juga mereka saling berebut wilayah. Jadi begitulah kisahnya Tauren dan awal mulanya Centaur di Kalimdor. Nah, 100 tahun kemudian setelah Centaur konflik dengan Tauren, kita pindah ke War of Shifting Sand yang terjadi di Silitus. Nah, disinilah muncul ras yang bernama Kiraji. Nah, Kiraji ini adalah subrasnya bangsa akhir yang tadi gue bahas sebelumnya. Ras ini muncul ketika Archduke Vandal Stekhelm sedang melakukan ekspedisi ke Silitus. Nah, Kiraji ini dipimpin oleh Odgard Ketun ya, dan menyerang ekspedisi Night Elf yang berada di Silitus ini. Setelah mereka konflik yang berlangsung cukup lama, akhirnya para Kiraji ini berhasil dipukul mundur atau dikalahkan dan dikurung di tempat bernama Ankiraj. Lalu tempat tersebut dibangun tembok bernama Scarab Wall yang berfungsi agar mereka tak bisa keluar dari tempat tersebut. Nah, nantinya tempatnya akan dinamakan Ruins of Ankiraj. Nah, Ruins of Ankiraj ini menjadi salah satu tempat raid ya bagi para pemain Warcraft yang khususnya vanilla. Ya, jadi itulah untuk video tambahan gua kali ini, yang menurut gua ya cukup penting karena menyangkut beberapa tempat raid atau dungeon di World of Warcraft. Nah, ini sengaja gua pisah karena memang gak terlalu berhubungan ya dengan cerita utama. Namun ini juga cukup penting supaya kita bisa mengenal cukup lebih dalam. Ras-ras itu punya masalahnya tersendiri ya ternyata ya. Oke, jadi sampai ketemu lagi di video berikutnya, yang mungkin selanjutnya tuh harus kita udah masuk ke bagian Warcraft 1. Nah, ini cukup seru dan butuh research yang lumayan lama mungkin ya. Nah, doain aja semoga gue bisa cepet upload, dan jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe supaya gue bisa semangat terus untuk upload video-video lore. Nah, mungkin kedepannya gue juga nggak cuma bahas lore atau story Warcraft, tapi beberapa game-game yang menarik juga tentunya. Terima kasih yang juga udah ngeklik dan udah nonton sampai habis. Thank you banget sekali lagi. Vinozi sign out. Bye-bye.